A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah wad du'a ilal huda wad dalalata alal khair ibtigha'a mardatillahi wa wajhihi wa qurbihi wa thawabih. Para asatid, para ikhwah, para ustadzah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pagi hari ini, hari Senin, ya, kita akan memulai majlis mudzakarah, mudarasah, riwayatan ataupun dirayatan kitab Tafsirul Jalalain. Ini insyaallah akan menjadi pembacaan kitab Tafsir Jalalain mungkin yang ketiga. Yang pertama mungkin kurang lebih 4 tahun yang lalu mungkin ya, atau 5 tahun yang lalu. Kemudian yang kedua mungkin bersama santri dan masih berlanjut sampai sekarang. Dan ini kita akan mulai lagi insyaallah majlis Tafsirul Jalalain, dan kita akan berusaha untuk menyelami juga kata-kata yang ditulis oleh pengarang kitab. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, biasanya ketika kita mulai tafsir Jalalain, baik ketika kita membaca dengan para masyayikh ataupun ketika kita mengajarkan, kita mulai dari pertama yaitu surat Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah dan seterusnya. Akan tetapi insyaallah pada majelis yang kali ini kita akan memulai dari belakangnya, dari surat An-Nas, kemudian Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Masad, An-Nasr dan seterusnya. Kita akan mulai dari belakang, mimbabi tanawu, ya bab variasi ya, jadi sebagai bab variasi kita memulai dari belakang. Ada salah seorang ulama besar dari Mesir punya kitab yang fenomenal di qawaid fiqhiyah, namanya Al-Qawaid Al-Fiqhiyah Bainal Asalati wal Mu'asarah. Syekh Muhammad Bakar Ismail sudah meninggal. Ya, beliau mengatakan seperti ini, umumnya orang itu memang memulai tafsir dari awal, tapi saya mulai tafsir dari belakang karena biasanya yang mulai tafsir dari awal itu sebelum selesai meninggal duluan gitu. Ya, tetapi itu mimbabil isti'nas, yakni mimbabi variasi. Jadi ikhwah semuanya mungkin bisa bisa dibuka kitab tafsir Jalalainnya itu nanti dari paling belakang ya, dari paling belakang yaitu dari surat An-Nas, dari surat An-Nas. Kemudian kitab tafsir Jalalain ini kita niatkan juga membacanya untuk ibadah memahami kalamullah Subhanahu wa taala. Kita niatkan juga dengan membaca ini semoga
kita bisa mengamalkannya, Allah mengampuni dosa kita, mengabulkan hajat kita, menolong saudara kita. Bismillah, akan kita mulai ya, bisa dengan buka tafsir Jalalain surat An-Nas. Bisa dengan buka tafsir Jalalain surat An-Nas. Silahkan ya, surat An-Nas. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala Suratun Nasi ya, surat ke-114 Suratun Nasi ya, Suratun Nasi, surat An-Nas. Makkiyatun au madaniyatun. Nah, berarti ini ada khilaf antara ulama, apakah ini surat turun sebelum hijrah atau surat ini turun setelah hijrah. Maka musannif mengisyaratkan dengan kata-kata makkiyatun au madaniyatun. Berarti ini ada khilaf antara ulama seperti itu. Dan khilaf ini juga berlaku untuk surat Al-Falaq, karena diriwayatkan dari Imam Ibnu Abbas ya, annahuma madaniyatani. Jadi Imam Ibnu Abbas mengatakan An-Nas dan Al-Falaq itu turunnya setelah Nabi hijrah, yakni madaniyah. Tetapi walakinnal ashhar anna hataini surataini makiyatan. Tetapi pensyarah Jalalain menisbatkan bahwasannya yang masyhur ya, yang mutadawal itu mayoritas mengatakan bahwasannya surat ini adalah makiyatan, ya ini sebelum hijrah. Jadi ini isyarat yang ditulis Imam Jalalain ini, musannif ya. Jadi ini kitab ini ikhwah, dari surat Al-Isra sampai awal Al-Baqarah ini yang nulis Imam Mahalli. Jadi Imam Jalaluddin Mahalli. Ketika beliau meninggal, dilanjutkan dari awal sampai tengah Imam Suyuti. Jadi kitab ini yang ditulis dulu, tengahnya dulu, seperti itu. Jadi ini yang nulis Imam Mahalli. Ya. Jadi ini isyarat dari Imam Al-Mahalli. Tayyib. Wa ayatuha, dan jumlah ayat yang ada di surat An-Nas ini adalah situ ayatin, yakni 6 ayat. Situ ayatin yakni 6 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, a'udzu birabbin nas. Katakanlah, saya berlindung dengan Allah, Tuhannya para manusia. Rabbin nas. Apa arti Rabbin nas? Artinya adalah khaliqihim, penciptanya, wa malikihim, rajanya. Khussu bidzikri. Khussu. Apa arti khussu? Kenapa di dalam ayat ini Allah mengatakan Rabbin nas, Tuhan manusia, padahal Allah Tuhannya gunung juga, Tuhannya hewan juga, Tuhannya jin juga. Khussu bidzikri. Manusia dikhususkan dengan penyebutan An-Nas, padahal Allah bukan hanya Tuhannya manusia saja. Ini apa sebabnya? Qala al-musannif tasyrifan, sebagai bentuk pemuliaan manusia. Tasyrifan lahum, sebagai bentuk memuliakan manusia. Ya, ini yang pertama sebabnya. Tasyrifan lahum, sebagai bentuk pemuliaan manusia.
Sebab kedua, karena pembahasan surat An-Nas ini nanti adalah tentang manusia, yakni bagaimana manusia menjaga dirinya dari gangguan. Jadi memang akan membahas tentang hal yang berkenaan dengan manusia. Maka ini salah satu nuktah atau sir kenapa Rabbin Nas, padahal Allah tidak hanya Tuhannya manusia saja. Jadi dikhususkan manusia. Jadi domir wawu ini, ini dikhususkan manusia. Bidzikri, dengan penyebutan, tasrifan lahum, sebagai bentuk pemuliaan Allah terhadap manusia. Sebagai bentuk pemuliaan kepada manusia. Wa munasabatan, dan sebagai bentuk kesesuaian tema yang akan dibahas di dalam surat ini. Munasabatan lil isti'adzati, dari berlindung, min syarril muwaswis fi sudurihim, dari bahaya pengganggu di hati mereka. Jadi ini munasabahnya di situ. Ya. Jadi ayat ini secara tersirat menyebutkan tentang pemuliaan manusia, tentang keagungan manusia, tentang kelebihan manusia daripada makhluk yang lain secara tidak tersirat, karena Allah menyebutkan nas ini dengan tanpa menyebutkan makhluk-makhluk yang lain. Malikin nas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, rajanya manusia. Ilahin nas, Tuhannya manusia. Lah, malikin nas, ilahin nas, ini bisa diirobkan sebagai badalani, sebagai badal, sebagaimana perkataan yang Jalalain, au sifatani, bisa diirobkan sebagai sifat, au atfa bayanin, bisa diirobkan sebagai atfu bayanin. Jadi ini variasi i'rab yang memungkinkan untuk dijadikan i'rab malikin nas dan ilahin nas. Wa azharal mudhafa ilaihi fihima. Nah ini azhara, ditampakkan, al mudhafa ilaihi, kata mudhaf ilaihi, fihima, di ayat kedua malikinas dan ayat ketiga ilahinas. Ini kenapa ditampakkan? Padahal sesuatu yang sudah disebut itu normalnya didomirkan. Kan Allah sudah mengatakan, Qul a'udzu birabbin nas, malikihim, ilahihim. Nah gitu kan. Nah itu normalnya itu kalau domir itu sesuatu baru disebutkan, itu cukup dengan dikasih kata gantinya. Jadi qul a'udzu bi, nih seandainya bukan Quran ya, seandainya bukan Quran kan, qul a'udzu bi rabbin nas, malikihim, ilahihim. Nah, karena baru disebutkan. Tapi di sini adharo, tidak didomirkan tapi disebut lagi. Malikin nas, bukan malikihim. Ilahin nas, bukan ilahihim. Nah, sirnya apa? Rahasianya apa? Rahasianya wa adharal mudhafa ilaih, yakni kata maliki an-nasi, ini namanya dalam nahwu mudhaf ilaih. Ilahin nasi, ini dalam nahwu namanya adalah mudhaf ilaih. Ya, mudhaf ilaih. Adhara, ditampakkan, tidak didomirkan, tidak him. Ziyadatan lil bayani, ya, sebagai bentuk penekanan, penjelasan, menekankan lagi. Ya. Rabbinas, Tuhannya manusia, Malikinas, rajanya manusia. Ya.
Jadi ingin menekankan kepada manusia itu bahwasanya ayat ini itu tentang masalahmu. Nanti kamu mintanya ke Tuhanmu gitu. Karena manusia tempatnya suka lalai, suka nggak ingat. Ya, sudah dikasih tahu ini Tuhannya, Allahnya, tapi nggak ingat-ingat, nggak meminta, nggak memohon, nggak berlindung. Ya, jadi ini untuk ziyadatan lil bayan, untuk penekanan tambahan. Jadi disebutkan ulang ini untuk ziyadatan lil bayani, tambahan penjelasan, tambahan penekanan, seperti itu. Ayat yang keempat, min syarril waswas. Nah, ini penting. Was-was itu artinya di Indonesia ternyata juga was-was ya, dialihkan, alih bahasa. Was-was ini setan, nama lain dari setan ini was-was. Ya, jadi min syarril waswas artinya dari kejahatan setan. Min syarril waswas artinya adalah dari kejahatan setan. Kenapa bukan min syarril muwaswis? Nah itu. Kenapa kok tidak min syarril muwaswis, dari kejahatan pengganggu, tapi dari waswas ya. Waswasun itu artinya gangguan. Muwaswisun artinya pengganggu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menamakan setan pengganggu dengan gangguan? Disebutkan oleh Imam Jalalain, summiya bil hadath. Hadath itu artinya masdar, perbuatan. Setan itu dikasih nama perbuatannya, bukan dikasih nama ism fa'ilnya. Dikasih nama waswas, bukan dikasih nama muwaswis. Likathroti mulabasatihi lahu. Karena hidupnya setan itu ganggu terus, sampai-sampai nama dia bukan pengganggu tapi gangguan itu sendiri ya setan itu. Saking seringnya, kayak orang saking alimnya, bukan dikatakan anta nahwiyun tapi anta nahwun. Kamu tuh nahwu karena saking alimnya di nahwu, tidak dinamakan nahwi tapi nahwu itu sendiri. Saking alimnya tidak dikatakan anta alimun, anta ilmun. Nah, saking alimnya gitulah. Jadi pemakaian Al-Quran setan dengan perbuatannya. Jadi saya berlindung dari setan, tapi yang dipakai saya berlindung dari gangguan. Itu memang setan itu hidupnya ganggu terus. Makanya summiya bil hadathi likathroti mulabasatihi lahu. Summiya dinamakan setan itu dengan gangguan, bukan dengan pengganggu, karena mulabasah ya. Mulabasah ini kalau kita terjemahkan berhubungan dan berkaitan dan bersinggungan. Labasa yulabisu. Mulabasah itu artinya berhubungan, bersinggungan, kemudian berterkaitan, keterkaitan. Karena setan itu selalu terkait dengan yang namanya mengganggu. Sampai-sampai dinamai gangguan itu sendiri. Jadi summiya bil hadas. Hadas ini jangan dimaknai ikhwah hadas yang di bab fikih. Hadas kecil, hadas besar, bukan. Hadas itu artinya adalah al-fi'lu, perbuatan. Karena orang akan bertanya-tanya, kenapa ya dari kejahatan gangguan, bukan dari kejahatan pengganggu. Sementara tafsir dari gangguan ini itu setan. Kenapa min syarril waswas, bukan min syarril muwaswis? Padahal tafsirannya asyaiton. Oh ternyata likathroti mulabasatihi lahu. Saking banyaknya perbuatan gangguan dari setan, bahkan hidupnya mungkin hanya untuk mengganggu,
Saking banyaknya gangguan yang dia lakukan sampai-sampai nama dia bukan pengganggu, gangguan itu sendiri, karena gangguan dan setan itu kayak sama gitu loh. Ya. Al-Khannas. Nah ini. Al-Khannas. Khannasa itu artinya adalah bersembunyi. Kenapa setan dinamakan pengganggu yang bersembunyi? Yang pertama, dia nggak kelihatan ya, dia nggak kelihatan. Kita nggak bisa melihat setan. Kemudian juga disebutkan oleh Imam Mahalli, li'annahu yakhnas wa yata'akhkhar, karena dia bersembunyi dan takut, anil qalbi, menjauh dari hati, kullama dzukirallahu, setiap disebutkan dzikir dia itu menjauh atau bersembunyi atau yakhnas. Jadi dikatakan min syarril waswas al khannas, pengganggu yang menjauh apabila disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingat Allah, gangguan itu akan menjauh. Dan ini bisa kita lihat di diri kita sendiri, ikhwah. Dalam hal apapun ya, yang negatif, baik itu pikiran, baik itu bisikan dan sebagainya, ketika di waktu yang sama muncul bisikan atau pikiran yang negatif, tapi di waktu yang sama kita ingat Allah, mesti ada penurunan pikiran tadi, bahkan ke arah hilang sama sekali, tergantung setinggi mana ingat kita kepada Allah, ya kan? Sebesar mana ingat kita kepada Allah, tapi mesti ada penurunan intensitas tingkat pikiran negatif tadi ketika di waktu yang sama ada zikir dengan Allah. Karena memang Allah mengatakan min syarril waswas al khannas. Betul, setan itu ganggu, tapi jangan takut, dia punya kelemahan khannas. Dia akan menurun, gangguan itu akan menurun ketika kita ingat Allah. Jadi was-was itu seakan-akan tarhib, seakan-akan menakuti. Hati-hati loh, hidup kita itu akan dipenuhi gangguan. Tapi khannas ini, tapi optimis, dia juga penakut. Ini jimatnya ini didikiri, maka dia juga tidak akan kuat gangguannya. Jadi waswasil khannas ini bisa jadikan contoh tarhib dan tarhib di satu apa? Di satu ayat ada tarhibnya, ada tarhibnya, ada tarhib menakutinya, ada memotivasinya. Seperti itu ya. Jadi min syarril waswasil khannas ini, ketika kita dengar kata waswas, waduh, ini berarti hidup ini penuh gangguan dong. Jadi sebenarnya dari ayat ini kita bisa memahami sunnatullah, bahwasanya hidup ini tidak akan mulus gitu loh. Karena setan aja bukan pengganggu, tapi gangguan itu sendiri berarti setiap saat itu, ya kan? Jadi hidup ini akan ada gangguan terus, tapi Allah memberikan jalan. Dia punya kelemahan menjauh dan bersembunyi. Kullama dzukirallah, setiap kali disebutkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Dikatakan oleh Imam Ibnu Abbas, ini penafsiran khannas dari Imam Ibnu Abbas ini, saya bacakan. Asyaitanu jathimun. Jathim itu ini ndodok, apa namanya, nongkrong. Asyaitanu jathimun, nongkrong ala qalbi ibni Adam. Jadi dia tuh nongkrong di sekitar hati kita. Jathim. Kalau kita punya pikiran jelek, pikiran yang toksik, yang negatif, ya sudah, dia udah nongkrong. Ditambah kita mikirnya ini nggak positif, ya dia memanas-manasi udah itu. Jadi asyaitanu jathimun, udah nongkrong itu, udah nginceng, sudah apa, memata-matai, meneropongi di sekitaran qalbi ibni Adam. Fa'idha saha, kalau manusia lalai, au ghafala, atau dia lupa, ya tidak ingat Allah,
waswasa. Disitulah dia mendapatkan pintunya terbuka untuk bermain lebih dalam gitu. Wa idza dzakarallaha, tapi kalau di waktu itu si manusia tadi mengingat Allah Subhanahu wa taala, khonasa, setan akan menjauh. Dan ini dinisbatkan an Ibni Abbas wa an Mujahid wa an Imam Qatadah, sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala. Jadi ini ayat harus jadi kita hati-hati, tarhib, dan kita optimis, tarhib. Seperti itu. Taib. Ayat yang kelima. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurinas, yang selalu mengganggu di hatinya manusia. Sodrun itu kan sebenarnya dada, tapi yang dimaksud adalah yang ada di dalam dada, yaitu hati. Ya, dan dalam balaghah penyebutan tempat yang dimaksudkan isinya itu hal yang lumrah. Zikrul mahal wa yuradu bihi al-hal. Penyebutan tempat tapi yang dimaksud adalah yang menempati. Seperti Al-Qur'an was'al ahlal qaryah. Ya. Was'alil qaryah. Maksudnya bukan qaryahnya, ahlal qaryati. Nah, itu penyebutan tempat tapi yang dimaksud adalah yang menempati. Makanya alladzi yuwaswisu fi sudur ini bukan setan nih ganggu dada kita. Dada kita ditabuk-tabuk. Duk 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 duk. Tetapi yang di dalam dada ini, hati ini, alladzi fi sudur ini yang diganggu, bukan tempatnya gitu. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas artinya qulubihim. Tapi jika idza ghafalu an dzikrillah, jika mereka lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang ke-6, minal jinnati wanas. Lah, pengganggu ini, gangguan ini, kan Allah menyuruh kita untuk berlindung dari waswas, gangguan. Lah, min ini bisa ditafsirkan sebagai min bayaniyah. Ya. Jadi tafsir yang pertama, minal jinnati wanas. Ya. Ini adalah penjelasan dari kata ayat sebelumnya, gangguan. Ya Allah, saya berlindung dari gangguan atau pengganggu, yaitu. Jadi kalau min bayaniyah itu ditafsirkannya yaitu, bukan dari, yaitu pengganggu golongan jin dan golongan manusia. Seperti itu. Jadi tafsir yang pertama, min syarril wiswas, yang mana itu jin dan manusia. Tafsiran yang kedua, minal jinnati wanas, artinya min syarril wiswasi minal jinnati wa min syarrin nas. Saya berlindung dari gangguan jin dan gangguan manusia. Tafsiran yang pertama, saya berlindung dari gangguan, yang mana gangguan itu dari golongan jin dan dari golongan manusia. Tafsir yang kedua, saya berlindung dari gangguan, yang mana gangguannya dari golongan jin dan dari gangguan manusia. Nah, ini bisa difahami kan? Insya Allah bisa difahami ya.
Jadi ini ada dua tafsiran yang disinggung oleh Imam Jalalain. Tafsiran yang pertama, ayat yang ke-6. Minal jinnati wan nasi bayanun lisyaitoni al-muwaswisi. Penjelasan setan yang mengganggu itu setan dari mana? Annahu jinniyun wa insyun. Jadi setan ini bisa dari golongan jin, bisa dari golongan manusia. Jadi setan dari dua golongan jin dan manusia. Tafsir yang pertama itu seperti itu, bahwasanya setan itu dari golongan jin dan manusia. Tafsir yang kedua, setan itu hanya dari golongan jin. Kemudian wanas ini wa min syarrin nas. Jadi saya berlindung dari setan dari golongan jin, dan saya berlindung dari manusia. Jadi manusia ini sesuatu yang lain. Ini tafsir yang kedua. Seperti itu. Dan boleh saja ditafsirkan yang pertama dan kedua. Annahu jinniyun wa insiyun. Nah, tafsiran yang pertama ini tafsir yang masyhur. Dari setan jin dan setan manusia ini tafsir yang masyhur dan tafsir yang kuat juga karena didukung oleh tafsirul Qur'ani bil Qur'an. Karena didukung dengan penafsiran Quran dengan ayat Quran yang lain, yaitu dalam surat Al-An'am ayat 112. Syayatinal insi wal jinni. Al-An'am ayat 112. Syayatinal insi wal jinni. Dari setan golongan jin dan dari setan golongan manusia. Ya, jadi ini yang mendukung tafsiran yang pertama. Taib, au minal jinnati bayanun lahu. Nah, tafsir yang kedua, au minal jinnati, golongan jin ini adalah bayanun lahu, adalah penjelasan untuk lahu, ya. Bayanun lahu ini bayanun lil muwaswis, pengganggu, ya. Jadi pengganggunya itu dari golongan jin. Wan nasi atfun alal wiswas. Wan nasi atfun alal wiswas. Dan manusia ini diatofkan ke wiswas. Jadi gini, min syarri al-wiswasi minal jinnati wa min syarrin nas. Ini tafsir yang kedua. Jadi saya berlindung dari pengganggu dari golongan jin dan saya berlindung dari manusia. Ini tafsir yang kedua seperti itu. Wa ala kulin. Nah udah, setelah Imam Jalalain menyebutkan dua tafsiran ini, wa ala kulin, baik dengan tafsiran yang pertama ataupun tafsiran yang kedua, wa ala kulin, syamala syarra labidin wa banatihi al-madhkurin. Mau ditafsirkan dengan tafsiran pertama dan kedua, masuk di dalam tafsiran ini adalah Labid, orang Yahudi, dan anak-anak perempuannya yang mana mereka adalah menyihir Rasulullah SAW. Karena asbabun nuzul ayat surat Anas dan surat Al-Falaq, asbabun nuzulnya adalah ruqyah yang Allah turunkan untuk Nabi Muhammad SAW, dan jumlah ayatnya kan 6 ayat ditambah Al-Falaq itu 5 ayat, 11 ayat, sebagaimana jumlah ikatan gulungan sihir yang dilakukan Labid orang Yahudi dan anak perempuannya. Itu 11 ikatan. Setiap ayat dibaca, satu ikatan lepas sampai ketika ayat 2 surat ini dibaca semua ikatan lepas, dan ka'anna manusyita min iqal, kata Rasulullah, seakan-akan ini orang baru dibondo, baru diikat itu langsung lega, ya. Maka Nabi Rasulullah SAW itu sebelum turunnya surat Al-Falaq dan Anas, itu Nabi selalu berdoa dengan doa yang panjang lebar. Doanya macam-macam, ruqyahnya doanya.
Tapi setelah turun 2 surat ini, ruqyahnya pakai 2 surat ini. Maka dalam hadis Imam Nasai, Iqra' bihima kullama nimta wa kumta. Setiap kamu bangun dan mau tidur, baca Anas dan Al-Falaq. Dah. Ini Anas Al-Falaq ini sakti mandraguna. Jadi Anas dan Al-Falaq ini sakti mandraguna. Jadi pengganggu dari setan dan jin ini mencakup semua setan yang ganggu dan semua jin yang ganggu. Walaupun asbabun nuzulnya berkenaan dengan orang Yahudi. Ya, jadi Anas dan Al-Falaq pun ini mengandung bagaimana adawatul Yahud lil muslimin. Jadi ayat surat ini juga menceritakan tentang kejahatan Yahudi juga di surat Anas dan Al-Falaq ini. Seperti itu. Waktu ridol awal, waktu ridol itu dikritik, ya. Waktu ridol awal, tafsir pertama yang mengatakan setan itu dari golongan jin dan manusia itu dikritik. Kok setan dari golongan manusia? Emang manusia bisa menyelinap masuk ke hati? Kalau setan kan bisa membisiki di hati itu. Tapi emang manusia bisa juga membisiki hati. Itu dikritik. Waktu ridol awal, tafsir awal dikritik. Bi annanas la yuwaswisu fi sudurihim. Manusia itu nggak bisa, ya, masuk ke dalam hati manusia itu nggak bisa. Innama yuwaswisu fi sudurihimu al jinnu. Yang bisa ganggu hati itu jin, tapi manusia nggak bisa. Ujiba, dijawab sama Imam Mahali. Bi annanasa yuwaswisuna aidon. Manusia itu juga ganggu. Memang manusia ganggunya itu nggak langsung masuk ke hati, tapi manusia itu ganggunya itu dengan fisik, dengan ucapan, dengan mata yang sinis, yang membuat hati itu lemah. Akhirnya setan bisa mengganggu. Jadi manusia itu walaupun nggak ganggu ke hati, tapi ganggunya itu lewat mulutnya, tangannya, kakinya, matanya, itu dia ganggu juga. Yang mana gangguan yang nggak sampai ke hati ini mempengaruhi hati kita, gitu loh. Jadi itu dinamakan gangguan juga walaupun nggak langsung ke hati, gitu. Ujibah, kritikan atas tafsiran pertama tadi dijawab oleh Imam Jalalain bi annanasa yuwaswisuna aidan bi ma'nan yaliku bihim fid dhahir. Manusia ini memang nggak ganggu langsung ke hati, langsung bisiki hatinya enggak, tapi di luar dulu. Tsumma tasilu waswasatuhum ilal qalbi. Tapi kemudian dari luar tadi, gangguan manusia tadi masuk ke dalam hati. Wa tasbutu fihi bitariqi al-muaddi ila dzalika. Ya. Sampai ke hati dan menetap di hati. Ya, bahkan bisa lebih parah dari gangguan setan. Walaupun setan ini langsung di hati, tapi dari manusia ini bisa lebih parah daripada gangguan setan. Jadi ini surat Anas. Lah, surat Anas ini ikhwah, ini bukan surat yang terakhir ditulis oleh Imam Mahali. Ini surat Anas ini surat yang ditulis di tengah-tengah. Karena permulaan ditulisnya tafsir ini dari surat Al-Isra. Ketika sampai awal surat Al-Baqarah, Imam Mahali meninggal dunia. Dilanjutkan dari Al-Baqarah sampai sebelum Al-Isra itu oleh Imam Jalaluddin Suyuti. Oke, sebelum saya lanjutkan, silahkan yang mau bertanya boleh dinyalakan mikrofon birunya, dipencet. Silahkan yang mau bertanya. Ya. Kalau ada pertanyaan boleh, silahkan mikrofonnya dipencet. Kalau ada pertanyaan, adakah yang mau bertanya? Boleh. Nah, Ustadz Nuruddin, silakan bicara Ustadz. Sudah saya bukakan mikrofonnya, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Iya. Silakan, Ustadz Nuruddin. Ustadz Al-Fatah. Ustadz Fatah, monggo. Suaranya hilang, Ustadz.
Halo? Ya? Ya, Assalamualaikum. Ya, jelas sekarang. Ya, Jelas. oke. Eh, Kalimat di situ pakai sudur, Ustaz. Betul. Tuh, mungkin tadi agak putus. Apakah memang hati itu maknanya lain, Iya. atau mungkin ada pembagian hati? Iya. Makna hati itu Maksudnya gimana? kok di kalimatnya kan di situ pakai sudur, Ustaz. Sudur itu kalau orang Indonesia kan taunya dada gitu. Oh ya, betul ya. Oke, betul. Itu balaghah, Ustaz. Jadi zikrul mahal, penyebutan tempat, wa yuradu bihil hal, pakai tasdid lam. Dan maksudnya adalah yang menempati. Oke. Seperti was'alil qaryah, bukan qaryahnya tapi manusia yang di dalam qaryah. Taib. Ya, itu majazun mursal. Ya. Oke. Ya. Jazakallah khairan. Wa iyakum. Ahlan wasalan. Ada yang bertanya lagi? Silakan Ikhwah, Ustadz Ilhamuddin. Barakallah Ustadz Ilhamuddin. Barakallah, silakan. Waalaikumsalam. Di Jember jamnya sama nggak, Ustadz? Sama. Oke, silakan. Saya. Ini tadi saya banyak di kolom komentar kan. Tadi di ayat ke Insyaallah Wasil Khanas itu ada antum tambahkan tafsir riwayat Ibnu Abbas itu. Betul. Itu apa namanya? Dari tafsir apa katanya itu? Qurtubi. Oh, tafsir Qurtubi. Iya. Dari tafsir Qurtubi dan dinukil oleh para pensarah Jalalain. Contohnya tafsir Tanwirul Ainain, Syarah Jalalain ini menukil asar dari Imam Ibnu Abbas dan Imam Mujahid dan Imam Qatadah. Nah, Oke. Siap. tadi nyariin nggak nemu ininya. Iya, di Jalalainnya maksudnya. Iya, di Jalalain nggak disebutkan. Disebutkan di Syarah Jalalain ataupun di tafsir Qurtubi tadi. Iya. Oke. Wa iyyakum wa barakallahu fikum. Ada yang lain? Silakan. Ada pertanyaan lain? Boleh yang bertanya dipencet mikrofon birunya, nanti kita jawab insya Allah. Silakan. Bertanya lagi boleh. Baik. Ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, belum ada pertanyaan ya? Oke. Oke, jikalau belum ada pertanyaan, Ustadz Wiyoto, silakan. Monggo Ustadz Wiyoto, silakan. Iya. Silakan Ustadz Wiyoto. Sudah kami buka mikrofonnya, tinggal bicara. Settingnya bisa di ini kan, setting pengaturan. Silakan. Suara. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan. Monggo Ustadz Wiyoto. Nah, Ustaz, di waktu musnasabah. Iya. As'alukum Ustaz. Fadhal. Lil istiqomah Sun. Nggih. Wa iyyakum insyaallah, semoga Allah yarzuquna jami'an istiqamah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Sami-sami. Salam Pak Aziz. Amin Ustaz. Pangasunipun Ustaz. Pangasunipun. Nggih. Masyaallah. Nggih. Monggo, ada yang lain? Ya, jadi insyaallah ikhwah di majelis Jalalain ini kita akan mensyarah ya. Jadi mensyarah ibarat-ibarat Imam Jalalain, dan memang ibarat Imam Jalalain ini penuh dengan isyarah warumus ya. Jadi ini memang, makanya dulu pernah saya dengar sebuah muhadharah ya. Kalau ada yang bilang tafsir Jalalain itu mudah, itu orang itu belum pernah baca Jalalain itu ya. Seperti itu. Jadi tafsir Jalalain ini penuh dengan isyarah ikhwah ya. Penuh dengan isyarah. Tafsir Jalalain ini penuh dengan isyarah. Taib. Ada lagi pertanyaan? Ustaz Amar Tahil. Ahlan Syekh Amar.
Syekhuna, fadal. Udah saya buka Ustadz Amar. Ustadz Amar udah saya buka. Pengaturan di HP antum silakan, pengaturan berbicara. Izinkan berbicara. Nah, terus bicara Ustadz Amar, silakan. Suara belum masuk. Ustadz Amar. Silakan Ustadz Amar, di pengaturan izinkan bicara. Nanti antum bisa bicara. Nah, ini Ustadz Fatah dulu, terus Ustadz Amar ya. Ustadz Fatah silakan. Ustadz, Iya. tadi makna yaliku bihim apa maknanya Ustadz? Lupa tadi, tidak tercatat. Apa? Yaliku bihim tadi. Oh, bimaknan yaliku bihim fi dhahir. Ya. Manusia itu mengganggu dengan gangguan yang layak untuk manusia, yang cocok untuk manusia. Itu mengganggu dengan matanya, dengan mulutnya, dengan ucapan, perbuatannya. Itu memang gangguan itu awalnya nggak langsung ke hati kan, tetapi gangguan itu kan membuat orang yang diganggu itu hatinya terganggu pada akhirnya, ya kan? Nah, itu maksudnya. Yaliku bihim itu sesuai dengan manusia, gangguan di luar seperti itu. Itu maksudnya. Wa'alaikum. Ustadz Amar silakan. Ini kayaknya Ustadz Amar ini ya belum bisa mengaktifkan mikrofonnya. Ustadz Fatah mungkin bisa mengajari mengaktifkan mikrofon Ustadz, biar pada tahu ikhwah Ustadz. Iya. Jadi dipencet yang unmute itu akan ada tanda unmute. Ada unmute, dipencet, udah kan langsung bisa kan Ustadz ya? Langsung bisa ya. Oke, silakan. Oke, ada pertanyaan lagi sebelum saya tutup majelisnya? Apakah ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan silakan. Ustadz Musa dari Lamongan, ada pertanyaan enggak? Masya Allah. Ini Ustadz Farhat. Silakan Ustadz Farhat Sujai. Sudah tak buka Ustadz? Ahlan Ustadz Farhat. Tadi kan disebutkan setan itu mahalnya di qalb ya Ustadz ya, di hati. Iya, mahalul waswasahnya, iya. Mahalul waswasahnya. Itu memang jasimun ya, nongkrong di hati manusia itu selalu atau dalam kondisi saja Ustaz? Jasimun ini lebih tepatnya kalau kita terjemahkan itu dia ngincem Ustaz, nginceng. Dia kayak mengincar gitu. Dia belum di dalam hati tapi di sekitaran hati. Ketika melihat hati ini dalam ghaflah, dia sewaktu-waktu bisa manas-manasi dengan gangguannya gitu loh. Seperti itu Ustaz. Jadi dia kayak pencuri yang ada di sekitar rumah. Ketika nggak digembok dia masuk gitu loh Ustaz. Oh ya Ustaz. Mata-matain gitu. Mata-matain itu. Jasimun itu muraqabah, mata-matain. Wallahu a'lam. Gitu. Taib. Iya. Jazakumullah khairan. Wa iyyakum Syekh Farhat. Wa iyyakum. Barakallahu fiik. Wa iyyakum. Taib. Sudah masuk. Udah. Ustaz silakan Ustaz Amar. Ustaz, Iya. bedanya Malik di surat Anas dan Al-Fatihah apa Ustaz? Kenapa satunya ala wazni fa'il, satunya fa'il Ustaz? Ya, tentu kan Malik ini fa'il. Fa'ilun itu sighatul mubalaghah Ustaz. Ya. Kalau di surat Al-Fatihah kan ada dua riwayat Ustaz ya. Kalau riwayat yang kita bacakan Maliki Yaumiddin sama Maliki Yaumiddin ya kan. Malik kan pemilik, tapi kalau Malik kan raja. Jadi secara makna Malik ini lebih mubalaghah, lebih takkid karena enggak hanya memiliki tapi dia rajanya juga gitu Ustaz. Seperti itu. Jadi Malik ini lebih mubalaghah dari segi makna daripada Malik. Kalau di surat Al-Fatihah kan dua riwayat ya. Riwayat Malik dan Malik. Walaupun kita hafaz Malik. Kalau riwayat lain seperti Warash itu Malik. Jadi itu secara maknanya Malik ini lebih mubalaghah. Maka Malikinas dia nggak hanya memiliki manusia tapi merajai juga manusia. Karena kalau Malik
secara makna ya di selain Quran ya. Malik itu maknanya tuan yang punya budak itu Malik itu. Tapi dia bukan Malik. Tapi kalau Allah Malik dan juga Malik. Seperti itu. Gitu Ustaz ya. Ayo Ustaz. Wa iyyakum. Tamam. Ada lagi ikhwah yang bertanya? Ada lagi yang bertanya? Taib, semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillah, pertemuan pertama ini berjalan dengan lancar. Insya Allah kita akan membahas, memudzakaroi kitab Jalalain ini dengan seperti ini ikhwah ya, dengan seperti ini ya, membuka juga majal untuk bertanya, diskusi insya Allah untuk ikhwah-ikhwah semua. Selain juga kita akan berusaha mentadaburi semampu mungkin ibarat-ibarat Imam Jalaluddin Mahalli maupun Jalaluddin As-Suyuti. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Waalaikumsalam Syukran. warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.